Brand perabotan rumah bikin set-top box. Bagaimana spek dan fiturnya? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Set-top box Wellhome HD Crown DVB-T201, salah satu brand lokal digital terestrial untuk menangkap siaran digital. Wellhome sendiri merupakan perusahaan Indonesia yang memproduksi perlengkapan elektronik seperti kipas angin, antena, dan alat rumah tangga lainnya. Dengan harga Rp170.000, set-top box ini sudah dilengkapi fitur Wi-Fi. Dan untuk detailnya, ayo kita review sama-sama, apakah worth it ataukah tidak. Set-top box ini akan kita bandingkan dengan set-top box Afinix H1 SE. Dan manakah yang lebih bagus? Pertama dari segi package. Box set-top box Wellhome berwarna biru tua dengan beberapa informasi fitur seperti pada bagian depan tertulis Wellhome HD Crown DVB-T201. Penampakan unit set-top box dan fitur ready IWS, Full HD, Wi-Fi dan fitur lainnya. Bagian box sebelah kanan juga dilengkapi dengan fitur set-top box. Sementara bagian atas terdapat informasi set-top box seperti model, crown, konsumsi daya 100-240 volt, 50/60 Hz, 10 watt, diproduksi PT Desain Nusantara Anugrah Made in Indonesia, serta logo SNI. Untuk lebih validnya bisa dicek di web Kominfo. Ternyata sudah tersertifikasi. Dan bagian belakang terdapat ilustrasi penggunaan perangkat set-top box serta informasi IWS, Early Warning System, peringatan dini bencana. Kelengkapan yang diperoleh dalam pembelian set-top box Wellhome HD Crown DVB-T201 antara lain unit set-top box, remote set-top box include baterai, kabel RCA, buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Unit set-top box yang dilapisi besi menjadi terlihat kokoh dan tahan lama dibandingkan bahan plastik. Pada bagian depan unit terdapat logo Wellhome, tombol power, tombol menu, satu port USB, display set-top box, tombol channel up, down, volume down, up, dan tombol OK. Pada bagian kanan, kiri, atas, dan bawah terdapat lubang sirkulasi untuk mengeluarkan udara panas dari mesin saat penggunaan set-top box. Sementara di bagian belakang terdapat kumpulan port seperti port RF in atau antena in, RF loop out, port koaksial, port HDMI, port RCA, dan AC in. Keduanya sama-sama memiliki tombol unit yang cukup lengkap, memudahkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan remote. Set-top box masih bisa dioperasikan melalui tombol pada unit set-top box. Yang membedakan dari unit ialah adaptor. Set-top box Afinix menggunakan adaptor terpisah, sementara set-top box Wellhome langsung. Remote set-top box sudah dilengkapi dengan tombol shortcut seperti EPG, audio, PVR, dan selainnya. Jadi tidak perlu akses menu untuk ke fitur tersebut. Untuk tombol remote, cukup keras dibandingkan dengan remote set-top box Afinix, sehingga bisa menyebabkan jempol terasa sakit saat menekan secara berulang. Kabel RCA sekitar 50 cm untuk menghubungkan set-top box ke TV. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI harus beli kabel HDMI secara terpisah. Selanjutnya, buku petunjuk penggunaan yang sangat lengkap berisikan detail spesifikasi, proses pemasangan hingga fitur set-top box. Terakhir, kartu garansi. Wellhome memberikan garansi servis dan suku cadang selama 1 tahun. Tapi sayangnya, pada kartu garansi tidak dilengkapi alamat service center. Tapi tidak perlu khawatir, terdapat layanan chat WA pada web Wellhome untuk melakukan klaim. Saran saya selalu simpan terus bukti pembelian untuk mempermudah klaim garansinya. Untuk review kali ini, saya masih menggunakan antena outdoor PFU25 ketinggian 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berwilayah di Surabaya. Saya akan menunjukkan pemasangan pada masing-masing port agar bisa diterapkan luas di rumah.
Pertama, sambung kabel antena ke port RF in. Kemudian sambung kabel HDMI. Sambung juga kabel RCA, tancapkan sesuai warna pada port. Kuning dengan kuning, merah dengan merah, dan putih dengan putih. Terakhir, sambungkan adaptor set-top box pada stop kontak. Selanjutnya, proses sambung set-top box ke TV. Untuk kabel RCA bisa ditancapkan sesuai warna. Jika sudah tersambung, tinggal sesuaikan dengan pengaturan input pada TV, yaitu AV. Sementara untuk penggunaan HDMI juga sama. Tancapkan kabel HDMI yang sudah terpasang di set-top box ke TV. Kemudian pilih input HDMI di layar TV. Pengaturan input atau search ini menggunakan remote dari TV, bukan remote set-top box. Selanjutnya, saya menggunakan kabel HDMI untuk proses review ini agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam pada TV. Setelah memilih input, langsung tampil pengaturan instalasi. Pada pengaturan ini yang perlu disetting ialah negara, LJN, dan antena aktif bisa di-off-kan atau dilepas. Kode pos diisi sesuai domisili untuk mengaktifkan fitur IWS. Lalu klik pencarian otomatis. Proses pencarian membutuhkan waktu yang lebih lama dari set-top box Efinix, sekitar 3 menit sampai semua saluran bisa terscan. Terdapat 31 saluran channel yang terbuka, termasuk saluran IWS dan saluran uji coba lainnya. Sementara set-top box Efinix hanya 27 channel. Saya mencoba untuk cek kualitas sinyal pada channel dengan tekan tombol info pada remote. Trans 7 untuk kualitas dan kuantitas sinyalnya sangat bagus. Begitu juga Indosiar dan RCTI juga sangat bagus. Tampilan menu lebih fresh set-top box Wellhome dibandingkan set-top box Efinix yang hanya horizontal. Menu pertama ialah instalasi. Sepertinya proses instalasi di awal langsung masuk ke menu ini. Menu instalasi untuk pengaturan pencarian siaran digital, mulai pencarian otomatis untuk scan siaran secara langsung, pencarian manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran. Untuk pengaturan negara, daya antena bisa disesuaikan. Kode lokasi berkaitan dengan IWS yang akan mengirim notif jika ada bencana di sekitar wilayah. Kalau bisa, masukkan kode pos sesuai domisili agar bisa mendapatkan info akurat jika terjadi bencana. Menu selanjutnya, apps. Untuk menu ini membutuhkan jaringan Wi-Fi, jadi terlebih dahulu hubungkan dongle Wi-Fi pada set-top box. Saya menggunakan dongle Efinix dengan chipset MediaTek. Sambungan set-top box dengan jaringan Wi-Fi terdekat dan pastikan Wi-Fi sudah terhubung. Oke, lanjut ke menu apps. Terdapat IPTV. Untuk fitur ini harus input file manual dahulu melalui USB, baru bisa digunakan. Fitur online video. Yang muncul hanya aplikasi YouTube dan video. Pertama, YouTube. Tampilan lebih menarik dibandingkan set-top box yang direview sebelumnya. Hanya saja muncul video agak lama, padahal jaringan internet di rumah saya cukup stabil. Coba untuk memutar salah satu video yang sudah populer. Namun terdapat notif playback fail. Dan saya mencoba video lainnya berputar lancar. Hanya terkendala di buffering awal yang cukup lama. Saya juga mencoba untuk search salah satu akun YouTube dan memutar videonya. Terbukti lancar tanpa kendala. Saat kembali ke menu online video, ternyata sudah masuk aplikasi TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Lanjut ke fitur TikTok. Sama halnya YouTube, untuk muncul semua video cukup lama. Dan saya coba klik salah satu video, bisa berputar tanpa kendala. Aplikasi video. Saya coba memutar salah satu film, tapi sayang sekali, video tidak bisa berputar, karena harus berlangganan terlebih dahulu. Coba video lain, bufferingnya terlalu lama, dan tiba-tiba kembali ke tampilan Wellhome. Tapi untuk menonton live TV seperti SCTV masih bisa. Aplikasi berikutnya YouTube Kids. Terdapat kategori preschool, younger, dan older. Saat memutar salah satu video, lancar tanpa kendala. WeTV. Tanpa menunggu lama, video langsung berputar dengan lancar. Coba series lainnya, dan lagi kembali ke tampilan awal Wellhome. Saya juga kurang tahu kendalanya kenapa. Videonya berlangganan atau jaringan Wi-Fi yang kurang kuat. Mungkin ada yang memiliki kendala yang sama dan menemukan solusi, bisa di-share di komen ya.
Selanjutnya, menu manajer saluran atau sering disebut edit saluran. Tombol merah pada remote untuk mengunci, hijau untuk menghapus atau menyimpan, kuning untuk melewati, dan biru untuk mengganti nama. Untuk menggunakan fitur ini mudah sekali. Pilih channel yang ingin diedit, lalu tekan tombol warna yang diinginkan. Masukkan kata sandi 04 kali dan gunakan tombol navigasi untuk menggeser. Untuk edit lainnya, caranya hampir sama. Jangan lupa simpan hasil edit siaran yang sudah disetting. Fitur favorit untuk mengelompokkan channel berdasarkan channel yang disukai atau sering ditonton. Fitur ini bisa memudahkan dalam pencarian channel. Caranya, tinggal pilih channel yang ingin dikelompokkan berdasarkan FAV1, FAV2, FAV3, dan FAV4. Dengan begitu, lebih mudah untuk mencari channelnya. Menu Media Center. Fitur ini membutuhkan flash disk. Jadi saya melepaskan dongle terlebih dahulu, kemudian menyambungkan flash disk SanDisk 64GB dan juga mencoba hard disk Toshiba dengan kapasitas 2 TB. Keduanya bisa terdeteksi pada set-top box. Fitur multimedia, coba pemutaran film. Terdapat beberapa format video seperti AVI, MOV, MKV, MP4, dan MPG yang bisa berputar dengan lancar hanya format AVI, MOV, dan MP4. Selainnya tidak bisa. Musik, saya juga sudah menyiapkan beberapa format audio AAC, MP3, OGG, WAV, dan WMA. Dari semua yang bisa berputar formatnya hanya AAC, MP3, dan WAV. Sementara gambar mulai BMP, JPEG, JPG, PNG, dan GIF hanya format GIF yang tidak bisa. Format lainnya bisa tampil pada TV. Fitur Rekam Manager berisikan kumpulan video yang telah direkam dan tersimpan pada fitur ini. Menu mengatur. Terdapat fitur anak kunci dengan kata sandi 04 kali. Fungsinya untuk memfilter siaran berdasarkan usia 4-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usianya. Factory Reset, untuk mengembalikan set-top box ke pengaturan awal kali. Caranya dengan memasukkan sandi yang sama 04 kali. Auto siaga, untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting yang sudah ditentukan. Bisa juga diatur untuk menyalakan dan mematikan sesuai jam yang sudah disetting. Menu meningkatkan untuk upgrade software. Upgrade hanya bisa dilakukan offline menggunakan USB. Terlebih dahulu simpan file software pada USB flash disk, kemudian proses upgrade. Versi hardware-nya 1509_DVB-T2_512M dengan software 512MBT2, waktu pembuatan 13 Oktober 2021. Set-top box Wellhome ini tidak ada fitur mirroring. Sudah saya coba menggunakan Micast, Applecast, dan Supercast, tidak bisa terhubung dengan keterangan no device. Bisa dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Saya mencoba fitur EPG, Electronic Program Guide. Fitur untuk menampilkan jadwal program siaran tiap harinya selama 1 minggu. Tapi tidak semua channel sudah dilengkapi fitur ini. Contohnya seperti channel CNBC dan Trans7 sudah dilengkapi EPG. Selanjutnya fitur Time Shift. Dengan menekan tombol Time Shift pada remote, maka siaran akan terjeda dan memutar kembali tanpa ketinggalan siaran yang terlewatkan. Terakhir, fitur Record. Dengan tekan tombol titik merah pada remote, siaran otomatis akan terekam dan bisa disetting durasi untuk merekam. Untuk menonton hasil rekaman, bisa klik tombol merah pada remote dan langsung ke fitur daftar rekaman. Setelah saya review spek dan fitur, terdapat beberapa keunggulan pada set-top box Wellhome, seperti harga set-top box 170.000 yang terbilang murah dibandingkan dengan set-top box Afinix, jadi bisa hemat banyak biaya. Produk lokal yang sudah SNI, memberikan rasa aman karena memakai produk yang legal. Banyaknya channel yang bisa ditangkap, sekitar 31 channel dibandingkan dengan Afinix yang hanya 27 channel. Tombol pada unit yang cukup lengkap. Tidak bingung jika terjadi kerusakan pada remote. Selama kurang lebih 60 menit untuk review, set-top box masih aman. Tidak begitu panas.
Banyaknya fitur yang ditawarkan dengan harga yang sangat murah. Sedangkan kekurangannya antara lain sensor remote yang harus dihadapkan pada set-top box dan tombol yang sedikit keras membuat jempol terasa sakit. Adaptor yang langsung menjadikan set-top box mudah cepat rusak jika terjadi konslet. Kartu garansi yang tidak lengkap sangat menyulitkan dalam melakukan klaim garansi. Biasanya garansinya ke penjual dan prosesnya akan sangat lama dibanding ke service center atau distributor langsung. Tidak adanya fitur mirroring pada set-top box. Dan yang paling mengganggu ialah proses perpindahan dari fitur atau tampilan satu ke lainnya. Cukup lama atau terbilang delay. Ini dia review lengkap set-top box Wellhome HD Crown DVB-T201. Mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu referensi pertimbangan dalam membeli set-top box. Jika ada pertanyaan atau saran set-top box apa yang mau direview berikutnya, bisa langsung share di komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.